إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah, berangkat dari ucapan puji dan syukur kita tetapkan kepada Allah semata atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama. Segala alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menggugurkan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu salat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan dengan hidayah ini kita semua bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita ini selalu mendapatkan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita ini sudah berada di tahun baru Hijriah, tepatnya tanggal 18 Al-Muharram 1448 Hijriah. Hendaknya momentum semacam ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi itu penting. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Mengevaluasi diri kita dalam kehidupan yang lebih baik, dalam kehidupan yang lebih istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah itu penting karena amalan inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Istiqamah terambil dari kata qamah yang berarti berdiri atau tegak. Kata ini serumpun dengan akar kata mustaqim yang berarti lurus atau adil. Jadi istiqamah adalah konsisten komitmen di dalam menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini itu benar, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang terombang-ambing, dan tidak takut menerima resiko sebagai konsekuensi pilihannya itu. Orang yang istiqamah, ia tidak takut kesepian di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menegakkan kebenaran. Orang yang istiqamah, ia bersedia untuk tidak populer. Orang yang istiqamah, ia tidak gampang menukar keyakinannya dengan harga-harga duniawi seperti harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau kenikmatan sesaat lainnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia istiqamah dengan pengakuannya itu. Istiqamah di sini bukan hanya sekedar di mulut, tetapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terus apa balasan bagi orang yang istiqamah? Ayat berikutnya disebutkan, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang telah ia perbuat di dunia. Hadirin, ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang harus istiqamah itu bukan hanya seseorang, tetapi sebuah keluarga, sebuah masyarakat,
bangsa dan negara pun juga memerlukan istiqamah. Bila prinsip-prinsip istiqamah telah hilang dari sebuah keluarga misalnya, maka keluarga tersebut akan rentang dan labil, sehingga berbagai macam godaan duniawi, berbagai macam tren-tren gaya hidup sekarang akan selalu mengusik ketenangan keluarga tersebut. Fenomena terakhir sekarang ini bisa kita perhatikan sendiri. Begitu gampang orang membangun sebuah rumah tangga, begitu gampang orang membangun sebuah keluarga, tapi segampang itu pula keluarga itu bubar. Angka penceraian, angka kekerasan dalam sebuah rumah tangga semakin hari semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Terus apa jadinya sebuah masyarakat apabila tersusun dari keluarga-keluarga broken home? Terus apa jadinya sebuah bangsa dan negara apabila dikelola oleh individu-individu yang bermasalah? Bangsa dan negara pun juga memerlukan istiqomah. Bila prinsip-prinsip istiqomah telah hilang dari sebuah bangsa dan negara, maka sejarah sendiri telah membuktikan bangsa dan negara tersebut akan gampang didominasi kekuatan dari luar. Jauh-jauh Al-Quran telah mengingatkan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat memiliki ajal. Apabila ajal telah datang kepada mereka, tidak bisa dimajui dan juga tidak bisa dimundurin sedikit pun. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang terancam mati itu bukan hanya seseorang, tapi sebuah masyarakat, bangsa, negara, dan rezim pun juga akan terancam mati. Al-Quran telah banyak menceritakan tentang mati dan hidupnya sebuah rezim dan masyarakat. Di sana diceritakan ada masyarakat yang merintis, ada masyarakat yang membangun, ada masyarakat yang menikmati, ada pula masyarakat yang menghancurkan. Begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menggulirkan perputaran masa siklus sebuah rezim dan masyarakat. Ali Imran ayat 140 disebutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Masa kejayaan, masa kehancuran telah kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah. Tujuannya apa? Supaya Allah itu membedakan mana sih orang yang imannya dengan iman sungguhan dan mana sih orang yang imannya hanya sekedar pengakuan. Ma'asyiral muslimin, sidaqtum rahimakumullah. Kalau kita telusuri Al-Quran, Al-Quran telah banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang selalu berlaku istiqamah, seperti para nabi dan rasul atau sejumlah figur ideal lainnya. Sebaliknya, Al-Quran pun juga banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang selalu berlaku mulia, seperti Fir'aun, Namrud, kaum Tsamud, kaum Ad, dan lain sebagainya. Jadi pertarungan antara figur yang adil dengan figur yang zalim, ternyata rahasia kunci kesuksesannya terletak pada istiqamah. Sedangkan lawan dari istiqamah adalah kezaliman, ketidakadilan, dan faktor inilah yang menghancurkan sebuah masyarakat. Coba perhatikan betapa hebatnya seorang Fir'aun yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun pun hancur dengan kebijakan-kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Surat Al-Qasas ayat 4 disebutkan, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dengan memecah belah rakyatnya dan menindas dari segolongan mereka. Hadirin, Fir'aun di dalam Al-Quran itu digambarkan seseorang yang mempunyai kekuatan otoriter yang melampaui batas. Seluruh kekayaan bangsanya, seluruh kekuatan bangsanya itu berada di dalam genggamannya.
Fir'aun akan menghalalkan segala cara demi mempertahankan kedudukannya. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 83. Wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Dan sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, dan sesungguhnya ia termasuk orang yang melampaui batas. Fir'aun juga akan mematikan karir politik yang menjadi saingannya. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 127. Ketika para pembesar Fir'aun kumpul rapat sidang paripurna, lalu ada yang bertanya, Fir'aun, apa kita diamkan saja Musa dan kaumnya membuat kerusakan di negara kita ini, negeri Mesir pada waktu itu? Apa jawab Fir'aun dalam ayat tadi? Sanuqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'akum wa inna fawqahum qahirun. Akan kita bunuh anak-anak laki mereka, dan akan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita akan berkuasa penuh di atas mereka. Fir'aun juga bisa menyulap sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin, sehingga bisa menyesatkan orang banyak. Ini disebutkan dalam surat Thaha ayat 79. Wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hadha. Dan Fir'aun selalu menyesatkan kaumnya, ia tidak pernah memberikan petunjuk sama sekali. Inilah gambaran-gambaran Fir'aun yang digambarkan dalam Al-Quran. Tetapi ketika Allah memberikan peringatan keras kepada mereka dengan diturunkan wabah penyakit, diturunkan bencana di mana-mana, tapi mereka tetap menutup mata mereka dengan rapat-rapat. Mereka tidak lagi memperdulikan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya kekuasaan mereka pun hancur tersungkur dengan amat sangat hina. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mempertahankan istiqamah yaitu dengan cara kesabaran, karena sabar istiqamah ini merupakan anak tangga yang harus dilalui seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sabar dalam Al-Quran tidak identik dengan pendiam. Sabar dalam Al-Quran tidak identik dengan ketika ia dianiaya lalu ia tidak melawan. Tetapi substansi sabar adalah mengendalikan kemampuan di saat ia memiliki kemampuan. Contoh, ketika kita memiliki harta yang banyak dan mampu membeli segala-galanya, tapi hati nurani kita berkata, tidak pantas kita berfoya-foya dengan harta yang kita miliki, tetapi tetangga kiri kanan kita dalam keadaan kelaparan. Kita mampu membalas orang-orang yang sering menggolimi kita, tetapi justru kita malah memaafkan. Itulah sabar dalam Al-Quran, mengendalikan kemampuan di saat kita memiliki kemampuan. Oleh karena itu, sekali lagi, cara terbaik mempertahankan istiqomah dengan kesabaran, karena istiqomah sabar ini merupakan anak tangga yang harus dilalui seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ini saja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. اللهم صل اللهم صل. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر